Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dunia merupakan biang semua kesalahan sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Maka dunia menjadi musuh Allah, musuh para wali Allah dan musuh para musuh Allah. Dunia adalah musuh Allah karena ia memutus jalan antara dia dan para walinya. Oleh karena itu, Allah tidak lagi melirik dunia sejak Dia menciptakannya. Dunia juga merupakan musuh para wali Allah, karena dunia memikat mereka dengan perhiasan, membenamkan mereka dengan keelokannya, menyilaukan mereka dengan pemandangannya, sehingga mereka harus menenggak pahit sabar dalam memutusnya dan menanggung derita jauh darinya. Bagaimana dengan dunia sebagai musuh bagi para musuh Allah? Ya, karena dunia telah melimpahi mereka dengan muslihat dan tipu dayanya, mengikat mereka dengan tali-talinya, memburu mereka dengan anak panahnya, sehingga mereka mempercayainya dan menjadikan sebagai sandaran. Lalu dunia menelantarkan mereka saat mereka amat membutuhkannya, mengkhianati mereka saat mereka merasa amat nyaman dan tenang dengannya, sehingga mereka menjauhinya dan duka yang amat dalam. Dunia telah menghalangi mereka dari kebahagiaan ukhrawi sepanjang masa. Pada bab ini kami akan menjelaskan arti ketercelaan dan perumpamaan-perumpamaan dunia serta nasihat-nasihat tentang dunia. Kami merincinya dengan pertolongan dari Allah dalam 4 pasal. Hakikat dunia, mengetahui ketercelaan dunia dan menjauhi dunia tidaklah cukup selama engkau tidak mengenal apa dunia yang tercela itu, apa yang perlu dijauhi darinya, dan apa yang tidak perlu dijauhi darinya. Oleh karena itu, mesti jelas apa dunia yang tercela yang mesti dijauhi itu. Dunia dan akhirat adalah ungkapan tentang dua keadaan. Segala yang ada sebelum kematian adalah dunia, sedangkan segala yang ada setelah kematian itu adalah akhirat. Segala sesuatu yang padanya engkau memiliki bagian, erat, keuntungan, syahwat, dan kenikmatan yang disegerakan sebelum wafat, itulah dunia. Dan itu tidak mutlak semuanya tercela, tetapi terbagi pada 3 bagian. Pertama, bagian dunia yang akan terus menemanimu di akhirat dan buahnya menyertaimu setelah kematian, yaitu ilmu amal. Yang kami maksud dengan ilmu di sini adalah yang berkaitan dengan zat Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tentang kerajaan dunia dan langitnya, serta pengetahuan tentang syariat Rasulullah SAW. Inilah ilmu agama yang bermanfaat. Yang kami maksud amal adalah ibadah yang murni demi mengharap ridha Allah. Kadang-kadang seorang alim sangat menyukai ilmu hingga baginya ilmu menjadi lebih nikmat daripada semua pakaian, makanan, dan minuman yang dikonsumsinya. Keadaan ini tidak dianggap bagian dari dunia yang tercela, bahkan ini kebaikan murni yang dihitung sebagai bagian dari akhirat. Kedua, bagian dunia yang bertentangan dengan yang pertama, yaitu segala sesuatu yang hanya berisi bagian yang disegerakan untuk hamba tanpa memiliki buah baginya di akhirat, seperti menikmati kemaksiatan-kemaksiatan, bersenang-senang dengan hal mubah yang lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pokok dan masuk dalam kategori makmur. Misalnya bersenang-senang dengan harta berlimpah berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, hamba sahaya, rumah-rumah, istana-istana, baju-baju mahal, dan kesenangan-kesenangan yang serupa lainnya. Semua itu adalah dunia yang tercela karena tidak mengandung amal-amal akhirat. Yang ketiga,
bagian tengah-tengah antara kategori yang pertama dan yang kedua, yaitu segala bagian dunia yang membantu hamba melakukan amal-amal akhirat, seperti makanan sekedarnya, baju, serta segala kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup dan sehat, yang dengannya manusia bisa sampai pada ilmu dan amal. Inilah yang berada di tengah-tengah antara dua bagian tersebut. Jika seorang hamba mengkonsumsinya dengan maksud meraih ridha Allah dan sampai ke rumah akhirat, bagian ini termasuk bagian yang pertama. Jika hamba mengkonsumsinya sekedar untuk menikmati bersenang-senang, bagian ini termasuk bagian kedua. Al-Kisah Umar ibnu Al-Khattabi radhiyallahu anhu pernah menugaskan Abu Al-Darda di Hamas. Lalu Abu Al-Darda berinisiatif membangun tembok keliling, membuat brosur dengan biaya 1 dirham. Maka Umar mengirim surat kepadanya, "Ana ba'd, engkau sudah cukup memakmurkan dunia dengan membangun Persia dan Romawi. Saat Allah mengizinkan penguasaan dua negeri itu, jika suratku ini telah sampai kepadamu, cukupkanlah reputasimu dan keluargamu dengan pergi ke Damaskus." Maka Abu Darda pun terus di sana hingga wafat. Dari semua uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang murni dimaksudkan untuk meraih ridha Allah merupakan bagian dari akhirat, sedangkan segala sesuatu yang murni dimaksudkan untuk dunia tidak dihitung sebagai bagian akhirat, melainkan murni untuk dunia. Diceritakan Sulaiman alaihissalam hanya makan roti gandum, sementara untuk orang lain beliau memberikan makanan yang lezat saja. Dalam satu riwayat disebut bahwa Rasulullah SAW pernah disuguhi susu bercampur madu, tapi beliau tidak mau meminumnya. Lalu beliau bersabda, "Aku tidak akan meminumnya, tapi aku juga tidak akan mengharamkannya." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah disodori air segar yang telah dicampur madu. Beliau malah memuntahnya di telapak tangan dan tidak meminumnya. Lalu beliau berkata, "Jauhkan dariku perhitungannya. Demikianlah sikap hidup orang yang meninggalkan keduniaan. Mereka menjadikan akhirat di pelupuk mata mereka. Mereka yang undur dari dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.